Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang enolat dan karbanion, di mana kami lebih mendeskripsikan tentang karbanion. Di mana pada video ini merupakan proyek mata kuliah reaksi kimia organik yang diampu Bapak Bajuka Nenggolan. Baik, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzia Asmi dan rekan saya. Nama saya Natalie Yolanda. Saya Novita Marta Pangaribuan. Baik, masuk pada slide pertama yang berjudul karbanion. Karbanion adalah intermediate reaksi yang memiliki sebuah ion karbon yang memiliki muatan negatif. Ion ini terbentuk ketika sebuah ikatan karbon hidrogen atau CH dideprotonisasi menghasilkan karbon yang memiliki satu pasang elektron bebas. Karbanion sering terlibat dalam berbagai reaksi organik, termasuk reaksi substitusi, reaksi nukleofilik, reaksi eliminasi, dan reaksi adisi nukleofilik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Natalie Yolanda. Baiklah, kita masuk ke dalam pembentukan karbanion, di mana karbanion adalah karbon yang memiliki pasangan elektron yang menyendiri atau karbon bermuatan negatif. Karbanion dapat dibentuk dari reaksi pemecahan heterolitik dari ikatan kovalen yang melibatkan atom karbon, di mana atom yang berikatan dengan atom karbon pergi tanpa membawa sepasang elektron. Karbanion merupakan spesies yang sangat reaktif. Hal ini dikarenakan adanya pasangan elektron bebas pada atom karbonnya. Umumnya, karbanion dapat dikelompokkan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Pengelompokan ini didasarkan dari jumlah substituen alkil yang terikat pada karbon yang bermuatan negatif. Cara untuk membentuk karbanion dengan cara menyingkirkan suatu gugus dari karbon, di mana gugus X akan meninggalkan pasangan elektron ikatannya. Kemudian pada dasarnya, urutan kestabilan pada karbanion itu berbanding terbalik dengan kestabilan karbokation. Untuk urutan kestabilan karbanion adalah primer itu lebih besar dari sekunder, lebih besar dari tersier atau kuartener. Urutan dari kestabilan ini dapat dijelaskan dengan teori induksi. Hal ini dikarenakan efek induksi dari kelompok alkil. Kelompok alkil itu mempunyai kecenderungan untuk melepaskan elektronnya yang membuat terjadinya peningkatan kepadatan elektron pada atom karbon yang bermuatan negatif. Hal ini akan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan. Semakin banyaknya gugus alkil yang terikat pada C yang bermuatan negatif, semakin besar pula kerapatan elektronnya. Dan ini akan menyebabkan turunnya stabilitas dari karbanion tersebut. Karbanion mengalami berbagai macam bentuk reaksi, diantaranya adalah reaksi penambahan gugus, penyingkiran gugus, pemindahan, penyusunan ulang, dan oksidasi. Kemudian masuk ke dalam pemantapan karbanion. Struktur dalam RH dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat meningkatkan pelepasan H oleh basa, yaitu dengan membuatnya lebih asam atau dengan pemantapan karbanion yang terjadi di mana R positif dalam beberapa kasus. Kedua gejala ini berasal dari akibat struktur tersebut. Kemantapan karbanion itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu adalah peningkatan sifat S karbon karbanionnya. Kenaikan keasaman ini tampak dari alkena ke alkuna.
Ini dapat dilihat dari peningkatan sifat s orbital hibrida yang terlibat dalam ikatan dalam H, yaitu sp3 lebih kecil dari sp2 lebih kecil dari sp1. Kemudian orbital-orbital S ini lebih dekat ke inti daripada ke orbital-orbital P. Yang bersangkutan dari tingkat energinya pun lebih rendah. Perbedaan ini terbawa serta pada orbital-orbital hibridanya. Pasangan elektron dalam suatu orbital sp ini tertarik lebih dekat dan lebih erat ke atom karbon daripada pasangan elektron dalam orbital sp2 dan sp3, di mana akan mengakibatkan keelektronegatifan pada atom karbonnya itu meningkat. Hal ini tidak hanya membuat lepasnya atom H tanpa pasangan elektronnya lebih mudah menjadi asam, namun juga memantapkan karbanion yang terbentuk. Kemudian lanjut ke gejala atau pengaruh imbasan tarikan elektron terlihat pada HCF3, di mana pKa-nya sama dengan 28 dan HCF3 di mana pKa-nya sama dengan 11. Berperannya B terlihat pada nilai pKa sama dengan 28 dan HCCF3 di mana pKa-nya sama dengan 11. Di sini perubahan dari CF4 pKa sama dengan 43 itu terjadi karena pengaruh imbasan tarikan elektron yang kuat oleh atom-atom fluor yang membuat atom H lebih asam, juga memantapkan karbanion yang terbentuk, yaitu CF3 dan CCF3 oleh tarikan elektronnya. Pengaruh destabilisasi gejala imbasan pemberian elektron gugus-gugus alkali tampak pada urutan kemantapan karbanion yang tertera pada PPT kami. Kemudian konjugasi pasangan bebas ion atau ion pair karbanion dengan suatu ikatan rangkap itu misalnya CN, C sama dengan O, NO2 dan CO2 ET. Pada setiap kasus terdapat pengaruh imbasan tarikan elektron yang meningkatkan keasaman atom-atom H pada atom karbanionnya, tetapi pemantapan karbanion yang terjadi oleh delokalisasi ternyata lebih besar pengaruhnya atau menonjol. Nah, secara keseluruhan, NO2 merupakan yang paling kuat sebagaimana diharapkan. Kemudian dapat disimpulkan dari reaksi-reaksi yang kami tampilkan ini, di mana CHCN3 dan CHNO23 dalam H2O itu merupakan asam-asam kuat sebagaimana HCl, HNO3 dan sebagainya. Itu akan muncul pertanyaan perihal mengapa 23AB, 24AB, dan 25AB itu harus dibayangkan sebagai karbanion. O dan E lebih elektronegatif daripada C, dan 23B, 24B, dan 25B. Di mana sumbangannya terhadap struktur anion hibrida itu lebih daripada 23A, 24A, dan 25A. Berikut adalah reaksi aromatisasi. Kemudian lanjut ke konfigurasi karbanion. Kemudian lanjut ke pemindahan. Karbanion atau jenis-jenis lain yang mirip terlibat dalam berbagai reaksi pemindahan, baik sebagai zat maupun nukleofil penyerang. Masuk ke pertukaran deuterium
keton ternyata mengalami penukaran atom hidrogen dengan deuterium jika direaksikan dengan basa OD dalam larutan D2O. Jika direaksikan langsung dalam bentuk optik aktif atau 54, itu terjadi hilangnya keaktifan optik atau rasemisasi, di mana memiliki laju yang sama dengan pertukaran deuteriumnya jika senyawa jika senyawa analognya yang mengandung D dan bukan hanya H mengalami pertukaran H2O, maka ternyata terdapat gejala atau pengaruh isotop kinetik atau KH atau KD adalah perbandingan laju bagi kedua senyawa tersebut. Kemudian di sini terjadi pemutusan rantai CH yang dimana berperan sebagai penentu laju yang lambat membentuk zat antara karbanion termantapkan, disusul dengan elektrofil secara cepat untuk menyempurnakan penggantian gugus menyeluruh. Peristiwa tersebut serupa dengan penentu laju dalam pembentukan karbokation dengan mengikuti jejak SN1 sehingga disebut juga sebagai SE1. Kemudian lanjut ke nukleofil karbanion. Baik karbanion sendiri maupun senyawa organologa, misalnya pereaksi Grignard, merupakan nukleofil kuat sebagaimana terlibat pada reaksi-reaksi penambahan gugusnya dengan CO. Dengan demikian, dalam reaksi-reaksi pemindahannya cenderung digunakan reaksi SN2. Karbanion yang bermanfaat dalam arti preparatif adalah yang diturunkan dari CH2, CO2ET2, di mana beta ketoesternya itu adalah 1,3. Beta di keton seperti 56, kemudian alpha cyanoester, nitroalkana, dan sebagainya, yang disebut dengan metil etana reaktif. Kemudian masuk ke reaksi Reimer-Tiemann. Reaksi ini melibatkan suatu karbanion aryl terdelokalisasi, di mana CCl3 yang diturunkan dari perlakuan basa kuat terhadap HCCl3. Meskipun yang terakhir ini adalah dapat bertahan sementara dan mengurai menjadi CCl2. Menjadi CCl2, yaitu suatu elektrofil tuna elektron yang menyerang inti aromatik. Berikut ini adalah contoh dari aldehida sasila aldehida, di mana produk dari ion fenoksida setelah diasamkan sebagian besar adalah aldehida atau sasila aldehida dengan sejumlah kecil isomer P-nya, di mana kedua posisi O-nya ini dalam anion fenoksida semula adalah teranti gugus. Reaksi ini pun menghasilkan P-aldehida. Jejak reaksi ini didukung oleh pengamatan dari suatu reaksi yang analog yang berlangsung terhadap anion P-hidroksitoluena. Kemudian lanjut, selain terdapat aldehida yang dihadapkan, mungkin juga dilakukan isolasi terhadap senyawa dikloro, tak terhidrolisis. Serangan oleh CCl2 ini pada posisi P dalam itu dapat menghasilkan zat antara yang tidak sama dengan zat antara untuk serangan O. Zat ini tidak memiliki atom H yang dapat dilepas sebagai H positif untuk mengaromatik cincin secara berulang. Dengan demikian pada pengasaman terakhir terdapat proton dan dihasilkan senyawa dikloro memiliki ketahanan terhadap peristiwa hidrolisis karena tidak larutnya senyawa tersebut dalam medium basa berair. Tetapi juga akan mengakibatkan halangan sterik dari atom-atom klor dalam lingkungan jenis neopentil dari atom-atom klorina. Reaksi yang agak mirip dengan reaksi ini adalah reaksi Kolbe-Schmidt yang melibatkan CO2 sebagai elektrofil, di mana menyerang natrium fenoksida bubuk.
Kemudian lanjut ke penyusunan ulang. Penyusunan ulang melibatkan karbanion jauh kurang lazim itu didapatkan daripada penyusunan ulang sejenis yang melibatkan karbakation. Hal ini dapat dimengerti bila kita bandingkan untuk geseran 1,2 alkil dalam karbakation dengan geseran yang sama dalam karbanion. Geseran 1,2 gugus aril itu telah diketahui misalnya dalam aril klorida dengan natrium. Tetapi di sini pemantapan karbanion itu mungkin melewati delokalisasi elektron ekstra oleh pemindahan gugus fenil. Sebagaimana diharapkan, produknya itu berupa natrium alkil, tetapi protonasi dan karbonasi itu menghasilkan produk-produk yang tersusun ulang. Tidak jelas apakah natrium alkil yang tersusun ulang itu setelah terbentuk lalu tersusun ataukah lepasnya Cl dan berpindahnya pH. Itu merupakan satu proses serentak sehingga natrium alkil tersusun ulang dan terbentuk langsung. Jika Na itu diganti dengan Li, maka litium alkali yang belum tersusun ulang itu dapat dibentuk. Senyawa ini berkaitan dengan sebagaimana terlihat dari produk-produk protonasi dan karbonasinya, yaitu tersusun ulang karena adanya peningkatan suhu. Kecenderungan penyusunan ulang dari reaksi yang kami tunjukkan ini adalah dengan logam atau turunan logam yang menurun secara berurut. Urutan tersebut dengan sifat ionik ikatan karbon logamnya yang menggabungkan dengan kajian kecenderungan pemindahan relatif gugus-gugus AR terganti dengan gugus P. Jadi menyatakan bahwa yang berpindah itu AR positif bukan AR. Kajian tersebut itu mendukung pandangan bahwa geseran 1,2 itu bersifat karbanion bukan bersifat radikal. Nah, di sini menunjukkan beberapa kenyataan bahwa reaksi tertentu dalam melibatkan zat antara radikal bukan karbanion, di mana basa yang amat kuat itu yaitu PHLi diperlukan untuk menghilangkan proton dari jenis bermuatan positif, kecuali jika terdapat gugus anti penarik elektron itu misalnya CO. Kemudian PHCH2 itu berpindah dengan pemilihan ke Me karena pemantapan di antara keduanya itu adalah tanpa pasangan elektron. Alkil dan ether benzil itu mengalami penyusunan ulang Wittig yang analog. Kemudian di sini terdapatlah penyusunan ulang terimbas basa yang melibatkan karbanion dan berjalan lewat penyingkir gugusan 1,3 di mana membentuk suatu zat antara siklopropanon, misalnya penyusunan ulang Favorsky pada satu alpha haloketon. Zat antara siklopropana itu mengalami perubahan gugusan OH yang lebih lanjut, diikuti dengan pembukaan cincin untuk menghasilkan karbanion yang lebih mantap. Di mana di antara keduanya ini kemungkinan benzil itu lebih besar dari primer. Dilanjutkan dengan pertukaran proton dan menghasilkan produk akhir berupa anion karboksilat yang tersusun ulang. Kemudian lanjut ke oksidasi. Dengan keadaan yang memadai, karbanion dapat dioksidasi menjadi anion trifenilmetil yang teroksidasi oleh udara berjalan lambat. Radikal yang terbentuk pada gilirannya itu dapat direduksi kembali menjadi karbanion dengan pencocokan memakai amalgam natrium. Dalam kasus-kasus tertentu, misalnya oksidasi karbanion dengan zat pengoksidasi satu elektron itu biasanya iot, dapat bermanfaat secara sintetik untuk membentuk suatu ikatan karbon-karbon lewat dimerisasi radikal yang terjadi. Kemudian manfaat lain dari sintetik adalah penggabungan oksidatif alkuna RC-CH yang terimbas oleh garam Cu2, misalnya itu adalah asetat dalam larutan pridina. Kemudian lanjut ke reaksi-reaksi enolat dengan karbanion elektrofil. Halogenasi adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan penambahan satu atau lebih halogen pada suatu senyawa atau material.
Sifat kimia unsur halogen adalah reaktivitasnya yang tinggi sebagai unsur non-logam. Halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida. Jika bereaksi dengan basa, halogen akan membentuk garam. Sedangkan jika bereaksi dengan logam, halogen akan menghasilkan logam halogenida yang memiliki bilangan oksidasi tinggi. Kemudian kita lanjut dengan reaksi halogenasi dengan katalis basa halogenasi dengan reaksi halogenasi dengan katalis. Yang pertama adalah halogenasi dengan katalis basa. Sebagai contoh ini adalah propiopenon yang sering dipakai sebagai bahan untuk sintesis molekul obat. Dikarenakan wanginya itu manis, senyawa ini tidak jarang digunakan sebagai salah satu komponen parfum. Nah, dalam reaksi propiopenon ini ditambahkan dengan basa OH, itu bisa datang dari NaOH, KOH, dan molekul-molekul lainnya yang terdapat OH-nya. Nah, di sini terjadilah reaksi deprotonasi, yaitu keluarnya hidrogen dari molekul, di mana basa ini menyerang hidrogen alfa. Kemudian karena hidrogen alfa ini keluar dari molekul, maka terbentuklah enolat. Lalu langkah selanjutnya itu enolat itu direaksikan kembali dengan halogen. Kebetulan di sini itu adalah Br2. Maka karbanion ini langsung melakukan penyerangan nukleofilik ke Br yang bermuatan positif, sehingga atom Br ini sudah masuk ke dalam molekul. Kemudian serangkaian halogenasi ini dapat terjadi berulang-ulang kali, di mana menyebabkan halogen dapat masuk lebih dari satu kali. Ini adalah yang di bawah ini adalah reaksi alpha bromopropiopenon. Ini adalah hasil dari pengulangan serangkaian halogenasi. Hal ini disebut dengan polisubstitusi. Dalam reaksi halogenasi dengan katalis basa pada senyawa enolat, suatu senyawa enol bereaksi dengan halogen seperti bromin atau klorin untuk membentuk senyawa organohalida. Pada kondisi basa, senyawa enolat terbentuk dari senyawa enol. Enol adalah isomer dari senyawa keton atau aldehida yang memiliki gugus hidroksil, terikat pada atom karbon rangka karbonil. Pada keadaan basa, gugus hidroksil dapat mengambil proton yang menghasilkan ion enolat reaktif. Pada reaksi halogenasi, enolat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan molekul halogen, misalnya Br2 atau Cl2. Hal ini dapat terjadi melalui mekanisme adisi elektrofilik, di mana salah satu atom halogen itu menyerang karbon reaktif dari enolat. Proses ini menghasilkan senyawa organohalida yang memiliki gugus halogen terikat pada rantai karbon. Hal ini merupakan reaksi yang umum dalam sintesis organik untuk memperkenalkan gugus halogen ke dalam molekul. Sebaliknya, pada karbanion yang merupakan ion dengan muatan negatif, pada karbon juga dapat mengalami reaksi halogenasi dengan katalis basa. Kondisi basa itu mempermudah pelepasan proton dari molekul organik yang membentuk karbanion, kemudian dapat bereaksi dengan halogen. Lanjut ke reaksi pembentukan halofom. Melalui halogenasi dengan katalis basa, kita dapat membuat senyawa halofom. Sebagai contohnya ini adalah metil keton yang memerlukan dua langkah reaksi. Teman-teman bisa lihat ada part 1 dengan part 2, di mana part 1 itu adalah konversi CH3 ke Cl3. Yang pertama itu adalah mengkonversi CH3 menjadi Ci3. Dimulai dengan deprotonasi oleh basa OH, sehingga terbentuklah enolat. Nah, setelah menjadi enolat, reaksi ini kemudian dilanjutkan dengan penyerangan nukleofilik oleh karbanion ke halogen I2, sehingga atom I itu dapat masuk ke molekul. Rangkaian reaksi ini kemudian terjadi berulang-ulang agar semua hidrogen alfa tergantikan oleh atom I, sehingga terdapat 3I di sini. 3I di sini. Kemudian lanjut ke part 2, di mana pembelahan oksidatif oleh basa OH.
Melalui hasil halogenasi tadi, ditambahkan lagi basa OH, sehingga OH ini akan menyerang karbonil, otomatis OH ini akan terikat pada karbonil. Nah, di sini mengakibatkan elektron pada ikatan pi itu akan berpindah ke O, sehingga kita tandai O dengan tanda min di sini. Dikarenakan kelebihan elektron. Kemudian, dikarenakan keadaan ini tidak stabil, maka elektron dari O ini akan kembali membentuk ikatan pi, seperti reaksi ini, reaksi yang ketiga. Sehingga yang menjadi karbonnya itu adalah semua elektron pada ikatan CI3 ini itu terhapus, berpindah ke CI3, dan akhirnya CI3 itu keluar dari molekul. Lanjut ke reaksi halogenasi dengan katalis asam. Halogenasi dengan katalis asam itu mengakibatkan halogen hanya dapat masuk satu kali atau disebut dengan monosubstitusi. Nah, di sini ada dua part reaksi. Yang pertama part tautomerisasi ke bentuk enol, kemudian reaksi antara enol dengan halogen. Yang pertama itu adalah tautomerisasi ke bentuk enol. Sebagai model di sini adalah aseton, yang sering digunakan sebagai penghilang kuteks. Langkah pertamanya itu adalah reaksi protonasi dengan katalis asam, yaitu asam karboksilat. Protonasi itu adalah proses masuknya hidrogen ke dalam molekul, dan sumber hidrogennya itu datang dari asam. Kemudian lanjut ke di mana masuknya hidrogen ke atom O ini membuat atom O kekurangan elektron, sehingga ditulis ke atom O, sehingga di sini ditulis O positif, di mana hal ini merupakan keadaan yang tidak stabil atau bisa dibilang saat-saat di mana atom menderita. Kemudian kesempatan ini diambil oleh anion karboksilat yang menyerang hidrogen alfa dari molekul tersebut. Nah, hasil dari hidrogen ini berpindah membentuk ikatan rangkap, ikatan rangkap karbon, dan elektron dari ikatan pi ini berpindah ke atom O atau OH yang ada di reaksi kedua ini, sehingga dapat mengisi kekurangan elektron pada atom O tadi. Kemudian tanda plus ini dapat kita hapus karena atom O sudah tidak lagi menderita kekurangan elektron. Nah, hasil serangkaian reaksi ini itu akan membentuk enol. Kemudian lanjut ke part 2, yaitu reaksi antara enol dengan halogen. Di mana reaksi antara enol dengan halogen ini adalah ikatan rangkap yang menyerang elektrofil Br, dan atom Br ini kemudian masuk ke dalam molekul yang mengakibatkan kestabilan karbon, di mana atom O ini pada reaksi kedua tadi itu harus memberikan elektronnya untuk membentuk ikatan pi, sehingga atom O kembali menderita kekurangan elektron, dan kita tandai plus di sini. Pada kesempatan ini diambil oleh Br negatif, di mana untuk melakukan deprotonasi sehingga hidrogen terlepas dari atom, dan elektron dari hidrogen ini sudah pasti berpindah ke atom O. Dalam reaksi halogenasi dengan katalis asam pada senyawa enolat atau karbanion terjadi penambahan atom halogen ke dalam molekul organik. Nah, pada kondisi asam, senyawa karbonil itu misalnya keton atau aldehida dapat mengalami deprotonasi yang kemudian menghasilkan enol atau karbanion yang tergantung pada strukturnya. Gugus hidroksil dari enol atau karbanion ini dapat berfungsi sebagai nukleofil yang siap untuk berinteraksi dengan halogen pada langkah selanjutnya. Molekul enol atau karbanion itu bereaksi dengan molekul halogen seperti Br2 atau Ci2. Reaksi ini dapat terjadi melalui mekanisme adisi elektrofilik, di mana nukleofil atau gugus hidroksil dari enol atau karbanion menyerang atom halogen. Proses ini menghasilkan senyawa organohalida dengan gugus halogen terikat pada rantai karbon. Lanjut ke perbandingan reaksi halogenasi dengan katalis asam basa. Dapat kita lihat dari
hasil yang tadi saya jelaskan itu, yang pertama halogenasi dengan katalis asam dapat disimpulkan itu terjadi reaksi monosubstitusi. Kemudian pada yang kedua itu adalah halogenasi dengan katalis basa yang menghasilkan produk polisubstitusi. Yang ketiga adalah halogenasi metil keton dengan katalis basa, di mana kita dapat membentuk senyawa halofom di sini. Pada saat halogenasi itu dihasilkan berupa monosubstitusi. Katalis asam biasanya menghasilkan ion hidrogen yang bertindak sebagai elektrofil dalam reaksi halogenasi. Mekanisme reaksi itu umumnya melibatkan pembentukan ion karbokation sebagai intermediat. Reaksi halogenasi dengan katalis asam umumnya lebih cepat dibandingkan tanpa katalis atau dengan katalis basa. Pada saat halogenasi dengan katalis basa, produknya tadi adalah berupa polisubstitusi. Katalis basa seperti ion hidroksida dapat bertindak atau basa OH dapat bertindak sebagai nukleofil dalam menyerang senyawa organik. Mekanisme reaksi pembentukan ion karboksilat atau anion alkoksida itu reaksi dengan katalis basa umumnya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan katalis asam. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novita Pangaribuan. Baiklah, selanjutnya itu alkilasi ester malonat. Ester malonat adalah salah satu senyawa yang mempunyai hidrogen alfa diantarai oleh 2 gugus karbonil sehingga sangat reaktif sebagai penghasil enolat. Adalah salah satu alat yang lebih tangguh yang dimiliki oleh ahli kimia organik sintetik, ialah reaksi antara suatu enolat dan alkil halida. Dalam alkilasi dari ester malonat, pada umumnya produk dari alkilasi ester malonat adalah asam asetat tersubstitusi alfa. Alkilasi ester malonat terdiri dari 4 reaksi yang terpisah, yaitu yang pertama pembuatan enolat, yang kedua alkilasi sebenarnya, yang ketiga hidrolisis ester, yang disusul dengan asam dekarboksilat yang dihasilkan. Yang pertama itu pembentukan enolat. Enolat ester malonat biasanya dibuat dengan mengolah ester itu dengan natrium etoksida yang disiapkan dengan melarutkan logam natrium dan etanol tak berair. Etanol berlebih berperan sebagai pelarut untuk reaksi itu, kemudian ditambahkan dietil malonat. Ion etoksida merupakan basa yang lebih kuat daripada ion enolat, oleh karena itu kesetimbangan asam basa terletak pada sisi anion enolat yang terstabilkan oleh resonansi. Baiklah, pada contoh struktur reaksi kimia yang ada di PPT. Pertama, pembentukan enolat. Enolat ester malonat biasanya dibuat dengan mengolah ester itu dengan natrium etoksida yang disiapkan dengan melarutkan logam natrium dalam etanol tak berair. Etanol berlebih berperan sebagai pelarut untuk reaksi itu, kemudian ditambahkan dietil malonat. Ion etoksida merupakan basa yang lebih kuat daripada ion enolat, oleh karena itu kesetimbangan asam basa terletak pada sisi enolat yang distabilkan oleh resonansi. Pada PPT terdapat reaksi kimia, yaitu dietil malonat dan alkoksida dan enolat. Hidrogen alfa yang mengikat 2 gugus karbonil memiliki sifat asam kuat sehingga sangat mudah untuk ditarik, maka jika dietil malonat direaksikan dengan alkoksida, maka akan mudah ditarik oleh basa dan akan membentuk enolat dan alkohol. Dapat kita lihat pada gambar reaksi yang ada di PPT. Yang kedua, alkilasi. Reaksi alkilasi adalah reaksi penukar gantian SN2 oleh suatu nukleofil. Metil halid dan alkil halid primer memberikan rendaman terbaik, sementara alkil halida sekunder memberikan rendaman yang lebih rendah karena adanya reaksi eliminasi yang menyaingi. Alkil halida tersier semata-mata akan memberikan produk eliminasi dan alkil hasil reaktif pada kondisi SN2. Pada PPT terdapat contoh reaksi, yaitu adanya karbonion, maka akan mampu bereaksi atau berikatan dengan senyawa yang positif atau alkil halida karena alkilnya
bermuatan positif dan berikatan dengan Br yang elektronegatif, sehingga karbonion akan mengambil alkil di alkil halida. Ini terjadi reaksi SN2 di mana yang kita ambil itu C yang berikatan dengan Br karena lebih positif. Hidrogen alfa 2 bersifat asam tetapi tidak sekuat hidrogen alfa pertama. Asamnya lemah sehingga membutuhkan basa yang lebih kuat dibanding alkil halida, maka H ditarik oleh NH2. Apabila ditarik otomatis C menjadi karbanion seperti yang pertama tadi. Jika sudah menjadi karbanion, dia sudah bisa bereaksi dengan alkil halida. Contohnya CH3I, dia akan menarik alkil halida CH3 dan I akan lepas, kemudian berikatanlah CH3 dengan karbonil tadi. Yang ketiga, hidrolisis dan dekarboksilasi. Telah disebut di atas bahwa satu senyawa dengan suatu gugus karboksil yang berposisi beta terhadap suatu gugus karbonil akan mengalami dekarboksilasi bila dipanasi. Jika ester malonat tersubstitusi maupun tidak dihidrolisis dalam larutan asam yang panas, terbentuklah suatu asam dan dapat menjalani dekarboksilasi. Kadang-kadang dekarboksilasi baru terjadi pada saat asam disuling. Di sini ada contoh reaksi, yaitu gugus ester apabila direaksikan dengan air pada suasana asam akan terbentuk asam karboksilat. Selanjutnya dilakukan reaksi dekarboksilasi atau pemutusan ikatan CO2 yang dipanaskan sehingga CO2 ini akan lepas. Secara umum, pembentukan alkilasi ester malonat itu akan berakhir setelah dihidrolisis dan dekarboksilasi dan akan menghasilkan asam asetat tersubstitusi alfa-alfa. Selanjutnya, alkilasi ester asetoasetat. Ester asetoasetat adalah suatu senyawa dengan diantar oleh dua gugus karbonil sehingga akan mengalami reaksi yang analog dengan ester asetoasetat. Disebut ester asetoasetat karena memiliki dua gugus, yaitu ester dan aseton atau keton. Dengan memilih struktur ester asetoasetat malonat sebagai senyawa awal dan pemilihan Rx untuk alkilasi pertama dan kedua, maka kita dapat mensintesis suatu asam karboksilat seperti molekul target yang kita inginkan. Pada contoh reaksi, di sini hidrogen alfa pada C karbonil bersifat asam kuat karena mengikat dua gugus karbonil dan akan mudah diserang oleh basa alkoksida, di mana akan menarik hidrogen alfa pada karbonil, kemudian akan terbentuk karbanion. Karbanion direaksikan dengan senyawa bersifat basa, yaitu alkil halida dengan atom C4, disebut butil bromida, di mana C yang berikatan dengan Br yang diambil oleh karbanion. Selanjutnya ditambahkan alkil C4H9 atau butil. Setelah butil terikat, gugus ester dihidrolisis dan menghasilkan asam karboksilat, yaitu COOH. Yang terakhir itu sintesis menggunakan reaksi alkilasi. Pada contoh reaksi yang di PPT terdapat alkil dan asam karboksilat. Reaksi tersebut terbentuk dari alkilasi ester malonat. Begitu juga dengan alkilasi ester asetat yang menghasilkan senyawa kompleks, yaitu berupa keton. Baik, kesimpulan dapat diambil dari presentasi kami adalah karbanion adalah intermediat reaksi yang memiliki sebuah ion karbon yang memiliki muatan negatif. Ion ini terbentuk ketika sebuah ikatan karbon hidrogen dideprotonisasi menghasilkan karbon yang memiliki satu pasang elektron bebas. Halogenisasi adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan penambahan satu atau lebih halogen pada satu senyawa atau material. Sifat kimia unsur halogen adalah reaktivitas yang tinggi. Sebagai unsur non-logam, senyawa yang mempunyai gugus karboksil berposisi beta terhadap gugus karbonil rangkap 2 akan mengalami dekarbolisasi bila dipanasi. Jika ester malonat tersubstitusi atau tidak dihidrolisis dalam larutan asam yang panas, terbentuklah dua asam beta dan dapat mengalami dekarbolisasi. Ester asetoasetat adalah satu senyawa dengan yang diantar oleh dua gugus karbonil sehingga akan mengalami reaksi yang analog dengan ester asetoasetat yang disebut ester asetoasetat karena memiliki dua gugus, ester dan aseto atau keton. Sekian dari video project kami ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dijawab atau silahkan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.